Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga saya bisa menyaksikan di depan kalian. Salam serta salam yang tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang terhormat pula untuk Adhiani, Midas, Tamasawa, Masani, Benjarani, Kamila, dan India. Dan yang terhormat pula untuk keluarga saya yang ada di rumah. Saya akan menyaksikan mimpi saya pada malam hari ini tentang tata krama pergaulan dan kerukunan. Kitab Akhlak Mulia. Yang pertama kita akan masuk ke yang pertama, ada tata krama pergaulan. Tata krama pergaulan ialah pergaulan itu adalah ketika kita lagi berteman. Pergaulan itu kayak lingkungan di sekitar kita. Jadi lingkungan di sekitar kita itu hendaknya kita tuh bersikap terhadap teman kita atau orang lain, bersikap lemah lembut dan mendengar kita tuh hendaknya sekarang itu atau kita mau mendengarkan ucapan orang lain. Jadi ketika ada orang lain yang mengucapkan atau teman kita yang mengucapkan, maka hendaknya kita dengarkan dan jangan menyela ucapan orang lain, itu tidak sopan. Yang selanjutnya, bersikap rendah hati. Hendaklah seseorang itu bersikap rendah hati dan janganlah menyombongkan diri. Dan karena sifat sombong dapat menjauhkan kita dari teman-teman. Memaafkan orang lain. Hendaknya orang-orang itu memaafkan orang lain jika ada kekeliruan atau tidak bisa atau kekeliruan atau kayak lain-lain lah, maka kita itu harus memaafkan kesalahan orang lain, baik yang kecil maupun yang besar, karena Allah itu memaafkan hamba-hambanya. Setiap hambanya yang mau bertobat, sebesar apapun dosanya, Allah bisa memaafkan. Tidak membanggakan kedudukan. Jadi kita itu tidak boleh bangga atas kedudukan kita atau kekayaan kita. Sungguhnya di balik kekayaan kita ada yang lebih kaya, yaitu Allah. Dan ada yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu Allah. Maka janganlah menyombongkan kedudukan. Sungguhnya hendaknya kita menyembunyikan rahasia orang lain. Jika ada teman ya yang sedang bicara tentang dirinya atau curhat lah istilahnya, janganlah menyebarkan curhatnya itu, karena itu sebagian ada aib dari orang tersebut. Maka kelak nanti kalau kita menyebarkan aib orang lain, maka Allah akan menyebarkan aib kita. Tetapi siapa yang menutupi rahasia atau menutupi aibnya orang lain, maka dirinya itu akan pada hari kiamat akan ditutup aibnya. Yang kedua, kita akan masuk ke kerukunan. Yaitu kerukunan ialah rasa kebersamaan dan persaudaraan antara orang lain atau kerabat kita. Hendaknya kita yang pertama itu sebab-sebab dari kerukunan ialah karena adanya agama, yaitu karena adanya agama itu maksudnya adalah karena kerukunan adalah sebagian dari iman. Ada kerukunan, yaitu hendaknya kita itu menyantuni kerabat kita seperti Rasulullah menyantuni anak-anak yatim kecil. Ada hubungan perkawinan, maksudnya jadi kerukunan itu bisa karena hubungan perkawinan. Jadi ketika kita antara ada orang yang saling mencintai, maka orang itu dalam keluarganya dan bertemannya itu akan saling rukun. Jadi keluarga si laki-laki dan si perempuan itu akan akrab. Seperti yang selanjutnya ada membela kerabat. Hendaknya kita itu jika ada kerabat dekat atau kerabat yang disakiti atau dianiaya, hendaknya kita membela dan melawan orang yang menganiaya tadi. Jika ada teman yang kerabat kita yang dibully atau teman kita yang dibully, maka hendaknya kita membelanya. Saling seutama kerukunan ialah saling menguntungkan antara orang lain dengan orang satu dengan orang lain. Jadi orang lain menguntungkan kita, kita menguntungkan orang lain. Jadi kita berbuat kebajikan ke orang lain, nanti orang lain itu akan membalas kebajikan kita, seperti itu. Saling menolong. Jadi terhadap kerukunan itu kita harus saling tolong menolong. Hendaknya janganlah
kita itu nggak mau menolong orang lain, jika kita nanti dalam sesungguhnya manusia itu nggak bisa hidup sendiri-sendiri, hidupnya itu berkelompok atau bersama-sama. Jadi manusia itu pasti saling membutuhkan lah. Jadi kita itu harus menolong orang lain. Jadi nanti orang lain itu akan menolong kita dan Allah itu juga akan menolong kita. Sekian dari saya, jika sekata atau paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.